Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Rahma. Di sini aku mau share pengalaman melahirkan aku dan sekaligus pengalaman kehamilan sedikit-sedikit yang nanti akan nyambung sama cerita lahiran aku. Jadi, langsung aja kita ke cerita. Aku tuh lahiran udah setahun yang lalu sih, dan ini aku bikin video ini kebetulan ya untuk ngepasin aja karena besok tanggal 5 itu Alfa mau 1 tahun, genap 1 tahun kelahirannya. Terus aku lahiran kan tanggal 5 Januari 2021. Sedangkan aku tahu pertama hamil akhir April 2020. Jadi ini bertepatan dengan waktu itu kita tuh lagi pokoknya hektik-hektiknya sama lockdown. Pertama kali corona ada di dunia ini gitulah. Kita semua ada di rumah aja. Terus ya udah, karena sebelumnya kan aku LDM sama suami kan. Terus ya udah, terus kayak aku akhirnya stay di Tegal. Terus suami kan masih kerja di Tegal waktu itu. Akhirnya kita bareng di kontrakan. Ya itu emang kita karena udah siap sih ya, sama-sama siap. Karena sebelumnya aku pribadi tuh aku pernah bilang kalau aku tuh belum siap mau punya anak dulu gitu, karena ya ada something yang dalam diri aku itu yang aku merasa aku belum beres, dan aku sampaikan ke suami. Dan buat teman-teman juga, kalau misalkan kalian belum siap punya keturunan atau punya anak gitu ya, kalian sampaikan aja ke pasangan gitu loh, kayak aku tuh belum siap, karena ya sampaikan aja gitu buat bahan diskusi gitu. Siapa tahu juga suami kalian yang mungkin belum siap, yang akhirnya karena ada suatu hal dalam diri kita yang belum selesai, akhirnya kan mungkin bisa membuat hasilnya jadi nggak semaksimal yang kita mau gitu. Akhirnya mungkin ya belum, kayak ngerasanya belum dikasih terus gitu loh. Dan waktu itu karena aku bilang aku udah siap, terus aku sampaikan segala ketakutan. Sebenarnya aku tuh nggak siap karena aku tuh masih punya ketakutan gitu loh, nanti aku tuh, sedangkan aku masih muda gitu kan, masih muda 21 tahun, nanti aku punya anak, terus gimana ngurusnya, atau aku siap secara mentally gitu loh. Dan kita diskusi panjang lebar, terus ya intinya semua itu aku bisa menemukan jawaban kalau aku tuh insya Allah udah siap gitu. Akhirnya sebulan itu kita benar-benar ya menjalani sebagai seorang suami istri, dan kayak kita banyak di rumah aja gitu ya. Jadi kita memang sudah insya Allah kita siap untuk punya anak gitu. Sebulan itu pun aku dibantu sama mungkin ini promil pribadi sih, promil pribadi bukan ke dokter. Tahu nggak sih promilnya Mbak Mira, promil sehat gitu, kayak jurus sehat Rasulullah gitu lah, kayak CSR gitu. Jadi kita dikasih kayak ramuan, ada kayak kurma muda, terus habat sauda, terus apa lagi ya, yang pokoknya kayak buah, tapi kalau itu diseduh itu rasanya jadi enak gitu, manis. Apa ya namanya ya, buah yang kembar itu gitu, apa sih ya namanya ya, lupa deh. Kalau kalian yang tahu nanti bisa yang aku maksud gitu. Nah terus itu lakukan sebagaimana promil yang kita udah belajar di YouTube gitu, sering berhubungan. Selama sebulan itu aku tuh udah kalau aku tuh udah telat 8 hari, yang padahal dari dulu telat 1 hari aja aku tuh udah langsung test pack. Tapi ini udah 8 hari aku kayak berusaha chill aja gitu loh, kayak nothing happen. Ya udah, aku tetap ikhtiar dulu aja gitu, hasilnya nanti dulu deh gitu tesnya gitu. Aku tetap fokus ikhtiar dulu gitu. Terus udah telat 8 hari, akhirnya aku memberanikan diri minta suami buat beli test pack. Akhirnya malam hari aku tuh beraniin test pack gitu. Padahal kan yang bagus tuh kan pagi hari sebelum tidur kan, sesudah tidur. Tapi aku tuh malamnya karena saking udah nggak sabarnya, aku pengen tahu gitu loh. Tapi bukan yang kayak excited banget, cuman aku tuh kayak udah berkali-kali tuh aku ngerasain kecewa karena dulu tuh saking berharap banget gitu loh.
berharap banget ya mentang-mentang pengantin baru gitu kan, telat dikit aja test pack lah gitu kan, pasti ya teman-teman tahu sendirilah kayak gitu. Terus karena setiap bulan kadang misalkan telat sehari, 2 hari, 3 hari aja, aku tuh udah kayak aduh hektik banget rasanya, jangan-jangan langsung jangan-jangan dikasih nih gitu kan, tapi ternyata negatif garis 1. Jadi kayak waktu ini tuh telat 8 hari loh, bayangin udah telat 8 hari tapi aku tuh santai banget karena saking aku benar-benar kayak fokus di prosesnya dulu. Aku nggak mikirin hasilnya nanti gimana, tapi aku yang penting fokus proses. Karena dari dulu kan karena kita LDM, jadi ketemunya tuh paling seminggu sekali gitu, kayak pas weekend gitu-gitulah. Nah kalau ini tuh kan benar-benar tiap hari ketemu, ya udah kita sangat-sangat semangat dengan prosesnya. Terus akhirnya di hari ke-8 telat itu aku test pack malam-malam. Nah ketika aku test pack itu aku nggak langsung lihat, aku tinggal dulu di WC karena takut gitu loh, kayak udah mau setahun ya, aku tuh kosong 8 bulan. Terus kayak udah berbulan-bulan tuh ya hasilnya tuh ya gitu-gitu aja gitu, kayak belum dapet gitu. Terus akhirnya aku tinggal di WC kan, kayaknya sekitar 20 menit kemudian itu aku balik dan aku lihat, kok ada garis 1 lagi, kayak 1 samar, 1 kan jelas. Jadi kalau test pack itu kan 1 garis 1-nya jelas, tapi kalau misalkan positif kan berarti ada 2 garis kan, 2 garis strip warna merah. Nah tapi yang ini tuh kayak 1 samar-samar gitu. Soalnya dulu aku pernah waktu masih LDM aku test pack pun kayak ada samar-samar, tapi setelah aku baca browsing itu kayak penyamaran gitulah, karena hasilnya itu kurang maksimal atau kita tuh ngeceknya kurang tepat gitu. Jadi waktu itu kayak antara panik, bingung terus harus seneng apa harus sedih apa gimana, itu masih kayak kalut gitu loh, kayak aku belum bisa menunjukkan ekspresi senang atau sedih atau gimana gitu. Tapi yang jelas tuh waktu itu aku bingung, garis 1-nya tuh samar, cuma samar banget, bener-bener samar. Terus akhirnya ya udah aku bilang ke suami kan, sayang ini kayak positif kayak samar gitu. Terus artinya apa kata suami kan. Terus kayaknya ya kalau samar sih bisa jadi kemungkinan tuh positif, aku bilang gitu kan. Nah kita berdua tuh kayak masih bingung, sama-sama bingung, dan kita nggak berharap kalau itu tuh akan positif gitu loh. Jadi kita responnya ya bingung gitu, confused, kayak wondering apa sih maksudnya gitu. Terus ya udah suami kayak terus artinya apa gitulah, bukan yang kayak di video-video orang-orang reactionnya itu ya masih kayak flat gitu. Kita berdua besoknya lagi pagi-pagi sekitar intinya pagi lah, bangun tidur aku cek lagi, masih samar juga. Nggak tahu ya kenapa samar gitu loh, kenapa hasilnya samar nggak sejelas yang orang-orang, padahal which mean itu udah telat 8 hari, harusnya kan udah tebel gitu kan, garisnya tuh udah tebel. Tapi ini tuh dilalah kayak ya samar gitu. Terus akhirnya kita positive thinking, kita sambil aku browsing mencari validasi gitu loh, ini tuh bener nggak sih gitu loh. Ya udah berharap banget soalnya ya. Nah terus akhirnya ya udah besok kita ke rumah sakit, kita cari dokter obgyn cewek, terus kita mastiin gitu, karena kan satu-satunya cara biar kita tahu itu beneran atau enggak selain test pack itu kan dengan kita pergi ke obgyn. Langkah pertamanya untuk USG.